Pada video kali ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan, pembelajaran 2. Apa yang akan kita pelajari? Ya, hari ini kita akan belajar mengenai peristiwa penting pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Kemudian kita akan belajar perubahan wujud benda, serta kita akan belajar mengenai isi lagu rayuan Pulau Kelapa. Bangsa-bangsa Eropa mulai memperkuat dan melanggengkan kekuasaannya di Indonesia. Mereka membentuk pemerintahan kolonial dengan berlaku tidak adil terhadap rakyat Indonesia. Demi mewujudkan semboyan 3G, bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membentuk pemerintahan kolonial di Indonesia. Tidak lagi hanya urusan perdagangan, pemerintah kolonial yang mereka bentuk semata-mata hanya untuk melanggengkan dan memperluas kekuasaan mereka terhadap bangsa Indonesia. Penderitaan rakyat Indonesia pun semakin bertambah. Pemerintahan kolonial melakukan penindasan-penindasan dengan membuat peraturan dan program kerja yang hanya menguntungkan pihak mereka sendiri, seperti kerja paksa, tanam paksa, dan lain-lain. Bagaimanakah pemerintah kolonial di Indonesia terbentuk? Bagaimana pula kondisi rakyat Indonesia? Bacalah bacaan berikut dengan seksama. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia, pemerintahan Inggris kemudian mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai letnan gubernur di Indonesia. Raffles memulai tugasnya pada tanggal 19 Oktober 1811. Kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, mengundang ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Yang kedua, Raffles bersama Arnoldi berhasil menemukan bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Bunga tersebut diberinya nama ilmiah Rafflesia arnoldii. Yang ketiga, Raffles menulis History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor merupakan kebun biologi yang mengoleksi berbagai jenis tanaman di Indonesia, bahkan dari berbagai penjuru dunia. Kebijakan di bidang ekonomi. Yang pertama, menghapus kontingenten penyerahan diganti dengan sistem sewa tanah. Yang kedua, semua tanah dianggap milik negara, maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena faktor-faktor berikut. Yang pertama, sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah karena tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah petani. Yang ketiga, keterbatasan pegawai-pegawai Raffles. Yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan berikut. Yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karesidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Yang kedua, setiap karesidenan mempunyai badan pengadilan. Yang ketiga, melarang perdagangan budak. Peristiwa-peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Pada tahun 1595, Belanda berangkat dari Eropa di bawah pimpinan Cornelis de Houtman dan sampai di Indonesia pada tahun 1596 dengan mendarat di Banten. Sejak pelayaran de Houtman, banyak berdiri perusahaan-perusahaan dagang Belanda yang masing-masing memiliki kapal sendiri dan berlayar ke Indonesia. Kemudian pembentukan VOC.
pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahnya membentuk kongsi dagang yang bernama VOC pada tanggal 20 Maret 1602. Tujuan VOC di Indonesia antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menguasai pelabuhan-pelabuhan penting. Yang kedua, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia. Dan yang ketiga, melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Pengalihan kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda. Memasuki akhir abad ke-18, kejayaan VOC mulai merosot. Faktor internal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut. Yang pertama, banyak pegawai VOC melakukan korupsi. Yang kedua, sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Faktor eksternal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut. Yang pertama, meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. Yang kedua, penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Pada tanggal 15 Januari 1808, Herman W. Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wyss. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris telah menguasai daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Banda. Sebagai Gubernur Jenderal, langkah-langkah yang ditempuh Daendels antara lain sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan Surabaya. Yang ketiga, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Yang keempat, membangun jalan raya dari Anyer hingga Panarukan sepanjang lebih kurang 1.100 km. Dan yang kelima, membangun benteng-benteng pertahanan. Daendels menerapkan sistem kerja paksa atau rodi. Daendels juga melakukan berbagai usaha untuk mengumpulkan dana dalam menghadapi Inggris, antara lain mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintah Belanda dengan harga murah, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan menjual tanah-tanah. Buatlah perbandingan pelaksanaan pemerintah kolonial Inggris dan Belanda. Buatlah perbandingan dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Kita awali terlebih dahulu, siapakah tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia? Ya, Inggris yang terkenal ialah Thomas Stamford Raffles, sedangkan Belanda yakni Cornelis de Houtman, Daendels, Jensen, dan Van de Bos. Yang kedua, di manakah daerah kekuasaannya? Ya, Inggris daerah kekuasaan VOC di Sumatera, Ambon, dan Sumatera, dan Banda. Kemudian Belanda hampir seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya, kapankah waktu pemerintahan kolonial di Indonesia dimulai? Ya, Inggris tahun 1811 sampai 1818, sedangkan Belanda 1602 sampai 1945. Selanjutnya, kebijakan apa yang diambil selama pemerintahan kolonial berlangsung? Ya, Inggris menerapkan sistem sewa tanah, kemudian pembagian wilayah Pulau Jawa menjadi 6 wilayah karesidenan, serta kerja rodi. Sedangkan Belanda yang diterapkan yakni penyerahan hasil bumi, tanam paksa, undang-undang agraria, dan kerja rodi. Nah, bagaimana kondisi rakyat pada masa pemerintahan kolonial? Ya,
Inggris maupun Belanda, kondisinya sangat menderita. Selanjutnya, kita akan belajar melalui teks bacaan perubahan wujud benda. Benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri yang unik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Dengan memahami sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu berada di sungai, di laut, atau di danau. Dengan mengetahui sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan untuk mengubah bentuk benda-benda tersebut. Ya, meskipun hanya 3 wujud benda, tetapi ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah, misalnya suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Perubahan wujud suatu benda yang terjadi antara lain adalah peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, atau menyublim. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Perubahan air menjadi es merupakan salah satu peristiwa yang sering dijumpai di kehidupan sehari-hari. Mencair merupakan peristiwa perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas. Beberapa peristiwa di sekitarmu mudah kamu temui untuk menunjukkan peristiwa ini. Salah satunya ialah es mencair. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Peristiwa ini mudah dijumpai ketika ada kegiatan masak-memasak. Pada saat air dipanaskan di atas kompor api, dalam beberapa saat, air akan mendidih. Peristiwa mendidih adalah contoh terjadinya penguapan atau perubahan dari benda cair ke gas, dan pada saat yang sama terjadilah pengurangan volume air. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Yang pertama, jelaskan perbedaan antara peristiwa membeku dan mencair. Ya, membeku yakni perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Sedangkan mencair adalah perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Yang kedua, jelaskan perbedaan peristiwa membeku dan menguap. Ya, membeku ialah perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Sedangkan menguap adalah perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Yang ketiga, jelaskan perbedaan peristiwa mencair dan menguap. Ya, mencair adalah perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair, sedangkan menguap yakni perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Yang keempat, apa saja yang menyebabkan terjadinya peristiwa membeku, mencair, dan menguap? Ya, perubahan lingkungan. Yang kelima, peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa mencair? Ya, es batu terkena sinar matahari. Yang keenam, peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa membeku? Ya, contohnya air disimpan di dalam lemari pendingin. Yang ketujuh, peristiwa sehari-hari apa sajakah yang menunjukkan terjadinya peristiwa menguap? Ya, genangan air di jalan terkena sinar matahari. Bersama dengan teman sekelompokmu, rancanglah percobaan untuk menunjukkan terjadinya peristiwa mencair, membeku, dan menguap. Yang pertama, siapkanlah alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, tulislah tahap dan langkah-langkahnya. Yang ketiga, gambarlah setiap tahapan yang kamu rancang. Yang keempat, lakukan percobaan sesuai tahap yang telah kamu rancang. Yang kelima, catatlah setiap perubahan yang terjadi dengan seksama. Yang keenam, buatlah laporan hasil percobaanmu ke dalam sebuah poster. Yang ketujuh, pada poster, jelaskan perbedaan utama ketiga peristiwa perubahan wujud benda tersebut.
Yang kedelapan, gambarkanlah hubungan antara ketiga perubahan wujud benda tersebut dalam sebuah bagan dan jelaskanlah. Yang kesembilan, presentasikan hasil percobaanmu dengan percaya diri. Ya, peristiwa perubahan wujud benda disajikan dalam bentuk poster. Terdapat gambar, yakni ada benda padat, cair, dan gas. Ya, kita lihat panahnya. Ketika peristiwa membeku, ya dijelaskan, membeku adalah peristiwa perubahan zat cair menjadi zat padat. Sedangkan jika mencair, yakni peristiwa perubahan zat padat menjadi cair. Sedangkan menguap adalah peristiwa perubahan zat cair menjadi gas. Ya, perubahan wujud zat terbagi atas perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika adalah perubahan suatu zat tanpa menghasilkan zat baru. Perubahan fisika dibagi beberapa kategori, antara lain penguapan, yaitu perubahan wujud dari cair menjadi gas. Pengembunan, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi cair. Pembekuan, yaitu perubahan wujud cair menjadi padat. Pencairan, yaitu perubahan wujud padat menjadi cair. Penyubliman, yaitu perubahan wujud padat menjadi gas. Dan penghabluran, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi padat. Kamu telah mempelajari wujud-wujud benda berupa padat, cair, dan gas beserta sifat-sifatnya. Benda berwujud gas tidak dapat dilihat tetapi dapat dirasakan. Contohnya adalah angin. Saat kamu di pantai, kamu dapat merasakan embusan angin. Angin juga menerpa daun-daun kelapa sehingga tampak melambai-lambai. Kini ayo berlatih menyanyikan lagu berjudul Rayuan Pulau Kelapa. Nyanyikanlah lagu Rayuan Pulau Kelapa dan bacalah notasi angkanya. Gerakan tanganmu dan badanmu sesuai tinggi rendahnya nada. Ya, berikut ini adalah lirik dari Rayuan Pulau Kelapa. Lagu Rayuan Pulau Kelapa merupakan salah satu lagu wajib. Apakah lagu wajib itu? Ya, lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Ciri-ciri lagu wajib antara lain sebagai berikut. Ya, yang pertama, lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedua, biasanya lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat atau berupa himne. Yang ketiga, lagu-lagu wajib diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Jelaskan isi lagu Rayuan Pulau Kelapa dengan kata-katamu sendiri. Tuliskan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Perhatikan penggunaan kata-kata baku. Perhatikan pula penggunaan tanda baca yang benar. Tuliskan dalam kotak berikut. Ya, Rayuan Pulau Kelapa menjelaskan tentang negeri Indonesia yang sangat elok dan pasti sangat dicintai oleh rakyatnya. Harapannya akan selalu menjadi negeri tumpah darah yang akan tetap dipuja sepanjang masa. Indonesia adalah negeri yang aman dan makmur. Negerinya dikenal dengan nama Pulau Kelapa yang dikenal amat subur. Juga disebut dengan Pulau Melati karena keindahannya. Negeri ini menjadi pujaan seluruh bangsa di dunia karena keindahannya. Keindahan pulau ini terlihat dari adanya Pulau Kelapa di pantai yang seolah menari. Bahkan para pengelana dunia membicarakan atau berbisik-bisik keindahan Indonesia. Demikian pembelajaran pada video kali ini, semoga bermanfaat ya, dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.